betul-betul diperhitungkan, ya. Nah, kemudian untuk menghitung periode penerimaan piutang atau receivables conversion period, ya, bisa menghitung dengan berapa jumlah hari penjualan belum tertagih, days sales outstanding, ya. Atau bisa juga melihat dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengonversi piutang perusahaan menjadi kas terhitung dari waktu terjadinya penjualan. Yaitu piutang dibagi penjualan dibagi 365. Oke, 365 ini bisa diasumsikan. Jika 1 tahun diasumsikan 365, ya 365. Jika 1 tahun diasumsikan 360, ya 360. Jika 1 tahun diasumsikan misal cuma 5 hari kerja, 5 kali berapa minggu, ya itulah, ya. Jadi ini bisa fleksibel sesuai dengan kebijakan yang berlaku di sebuah perusahaan. Jika tidak ada informasi apapun dalam kasus yang diberikan, saudara bisa berikan asumsinya 1 tahun 365 hari atau 360 atau berapapun silakan. Prinsipnya tidak hafalan, ya. Saya tidak mau mahasiswa saya hafalan, ya. Tapi paham, ya, paham. Nah, kemudian periode penangguhan piutang atau payables deferral method, ya. Nah, di sana bisa digunakan juga untuk menghitung, yaitu rata-rata waktu di antara pembelian bahan baku dan tenaga kerja dan pembayarannya, yaitu utang dibagi pembelian per hari. Ya, kalau pembelian bahan bakunya dilakukan secara kredit. Ya, selanjutnya ada yang belum off ini mikrofon ini. Siklus konversi kas atau cash conversion cycle, ya, itu adalah sebetulnya menunjukkan rata-rata waktu, ya, setiap 1 rupiah terikat pada aset lancar. Jadi setiap 1 rupiah aset, gitu ya, atau setiap setiap 1 rupiah, ya, itu berapa lama terikat pada aset. Ya, asetnya tergantung aset apa yang sedang kita bicarakan adalah modal kerja, jadi aset lebih ke aset lancar. Kas yang kita bicarakan kas lebih ke aset lancar. Jadi bisa juga dihitung periode konversi persediaan, ya, ditambah periode penerimaan piutang, dikurangi periode penangguhan utang. Itu adalah menghitung rata-rata waktu terikatnya pada aset lancar. Atau penundaan arus kas masuk dikurangi penundaan pembayaran, ya, sama dengan penundaan bersih. Nah, ini untuk menghitung periode penangguhan utangnya. Nah, itu saudara, jadi sangat penting ya. Kemudian bagaimana mempersingkat siklus konversi kas? Nah, ini manajemen keuangan harus berpikir seperti ini, saudara. Duh, kok seperti ini ya? Bagaimana kalau kita berupaya untuk mempersingkat konversi kas misalnya? Nah, silakan caranya apa? Misalnya yang pertama, mengurangi periode konversi persediaan dengan memproses dan menjual barang secara lebih cepat. Nah, misalnya saja, oh ternyata proses produksi itu masih bisa diefisienkan misalnya. Oke, berarti lebih dipercepat lagi. Atau periode penjualan misalnya biasanya kredit selama 20 hari misalnya dipersingkat. Ya, dipersingkat. Yang kedua adalah dengan alternatif kedua, mengurangi periode penerimaan piutang dengan mempercepat penagihan. Nah, umur piutang nanti ketika belajar manajemen piutang, saudara, di situ ada umur piutang, itu dilihat. Oh, piutang-piutang tidak boleh lebih dari ini, harus segera ditagih misalnya, atau mempunyai kebijakan penagihan baru yang menarik misalnya. Oke, ada diskon misalnya dan sebagainya. Nah, silakan saudara, itu bisa diterapkan. Prinsipnya mengurangi periode penerimaan piutang dengan mempercepat penagihan. Yang berikutnya adalah memperpanjang periode penangguhan utang dengan memperlambat pembayaran yang dilakukan. Nah, ini mungkin perlu negosiasi dengan apa? Dengan
kreditur ya, dengan kreditur negosiasi untuk bisa menangguhkan pembayaran misalnya ya. Nah, tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan jika, perhatikan ini, tanpa memperbesar biaya atau menekan penjualan. Nah, sehingga kebijakan sekecil apapun dalam manajemen keuangan sebelum mengambil keputusan harus diperhitungkan cost and benefit-nya, ya, kerugian dan manfaatnya. Misalnya, oke, dengan mengurangi periode penerimaan piutang. Yang dulunya kita menjualnya dalam waktu misalnya tempo 20 hari, sekarang kita perpendek menjadi 10 hari. Nah, di situ harus kita proyeksikan dampak dari penjualan kredit jangka waktu 20 hari dan 10 hari itu seperti apa. Ketika dampaknya ada penurunan penjualan, wah berarti ya ada penurunan penjualan yang biayanya itu atau pengorbanannya itu lebih besar dari manfaat dari pemendekan penerimaan piutang, maka kebijakan itu tidak bisa dijalankan. Jadi dalam manajemen keuangan, cost and benefit selalu secara bersama-sama diperhatikan. Nah, itu saudara. Keuntungan mempercepat siklus, ya, siklus konversi kas adalah mengurangi kebutuhan pendanaan modal kerja, jelas ya. Menaikkan free cash flow, oke. Dan mengurangi rasio modal kerja operasi bersih terhadap penjualan. Oke. Jelas, tetapi sekali lagi semua itu harus dipertimbangkan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Apakah biaya yang ditanggung itu sepadan ya, dengan manfaat yang diperoleh. Ya, jika lebih besar biayanya, ya maka tidak bisa dijalankan. Tapi jika lebih besar manfaatnya, maka oke, jalan. Nah, itu pertimbangannya, saudara. Itu, saudara, yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada diskusi? Mohon maaf, Ibu Susi. Apakah kelompok 1 tadi masih bisa diberi kesempatan? Waduh, kelompok 1 sudah lewat ya waktunya ya. Ya, lain kali aja ya. Tapi mohon maaf Ibu, tadi itu teman saya yang disuruh share screen itu tidak online semua, jadi kami bingung menghubunginya. Tadi kita sebenarnya sudah diskusi, cuma hasilnya itu kita itu lupa siapa yang ngetik di grup itu, terus akhirnya tidak ada yang lainnya juga tidak merespon, juga bingung Bu. Mohon maaf ya Bu. Ya, nggak apa-apa ya. Itulah saudara, makanya perlunya kerja tim. Saudara, saya ajarkan dengan kerja tim itu ya ada rasa memilikinya. Katakanlah begini, saudara karena mungkin bekerja dengan handphone atau apa tidak bisa share screen atau apa, tapi kan bisa chatting, bisa menyuarakan. Sebentar Bu misalnya, atau langsung saja dari sini kan bisa. Misalnya tadi siapa di kelompok 1 itu ada Anita, misalnya. Anita silahkan Anita misalnya kan gitu. Ya, saudara bebas saja saudara. Ini kan kelas kita bersama. Saudara boleh bersuara, ya. Jangan hanya Bu Susi saja. Nah, nggak apa-apa saudara. Ini untuk pembelajaran kita semua. Bukan hanya untuk kelompok 1, tapi juga untuk kelompok yang lain. Ya, oke. Saya juga belum pernah mencoba ya. Apakah suatu ketika minggu depan misalnya saya mau membagi dengan kelompok yang sama, apakah nanti anggotanya sama apa enggak ya? Saya maunya sih maunya diacak ya saudara ya maunya. Tapi ini sistem yang membagi. Semoga bisa berubah sehingga komposisi dan siapapun yang berada di kelompok manapun itu harus berkontribusi.
ya. Ketika saling menunggu, nah hasilnya ya jadi ini, ya, sehingga teman yang sebenarnya aktif jadi korban. Ya, memang agak berbeda ya, memang keadilan itu tidak bisa saya miliki ya saudara ya. Memang mohon maaf saya juga tidak bisa mendeteksi untuk kelompok-kelompok lain, kelompok 2, 3, 4 yang tadi bisa perform, apakah semua tim itu berkontribusi atau tidak, saya juga tidak bisa mendeteksi di situ. Makanya dalam penilaian itu selain kelompok semacam ini juga ada nanti yang saya akan insya Allah akan bisa mendeteksi kompetensi secara individual gitu ya. Oke. No worries ya, kelompok 1 ya, nggak apa-apa. Ini untuk pelajaran aja. Nggak apa-apa. Sekali lagi mohon maaf Bu, karena Iya, nggak masalah. efek panik juga, jadi nggak sempat untuk menghubungi Bu Susi lewat chat atau WA begitu Bu. Makanya jangan mudah panik ya. Ayo, mentalnya harus kuat ya. Mental pemimpin tidak akan panik menghadapi segala cuaca ya. Ayo kita bangun mental kita masing-masing untuk menjadi mental pemimpin, sehingga kalau mentalnya pemimpin, maka dimanapun saudara berada, saudara akan leading, jadi akan muncul, mesti nggak saling menunggu seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini pelajaran yang baik untuk kelas ini, untuk semuanya, bukan hanya untuk kelompok 1, tapi untuk semuanya, termasuk saya juga ya. Oke. Oke, enggak apa, enggak usah saling menyalahkan, enggak usah apa-apa, tapi ini untuk pelajaran bersama, lain kali bisa lebih aktif. Oke? Ya. Soalnya begini saudara, mohon maaf kalau Bu Susi, iya saya berkesempatan, lain kali Bu Susi masih enggak. Bukan karena begini saudara, saya itu ingin mendidik. Ya, ingin mendidik saudara, sehingga suatu ketika adalah saudara aduh merasa sakit atau kecewa, silahkan. Saya harapkan dengan kecewaan atau sakitnya saudara ini itu membuat saudara lebih termotivasi, tidak lagi terjadi pada masa yang akan datang. Berarti kan lebih baik. Nah, itulah continuous improvement itu yang ingin saya dapatkan dari saudara. Ya, ya. Sehingga suatu ketika Bu Susi keras seperti ini, tapi sebenarnya di balik itu ada visi mengapa Bu Susi seperti itu. Ya, semua itu adalah untuk kebaikan saudara, bukan untuk Bu Susi, sama sekali tidak. Ya, nah. Itu saudara, terima kasih ada pelajaran sangat berharga hari ini ya. Saudara sudah bisa menghitung model kerja, bisa membandingkan bahwa ketika lama terikatnya model kerja itu lebih lama akan memerlukan jumlah model kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketika model kerja itu terikatnya lebih pendek ya. Yang berikutnya juga di sana saudara akan bisa menghitung ya bagaimana kebijakan untuk memperpendek masa terikatnya model kerja dengan berbagai alternatif, namun semuanya itu harus dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang terjadi dari setiap alternatif kebijakan sebelum mengambil keputusan. Keputusan hanya akan diambil jika manfaat yang diperoleh lebih besar dari pengorbanan yang dilakukan. Tadi itu ya saudara ya, itu kata kunci dari kuliah kita hari ini. Dan berikutnya saudara, saya minta untuk ya, ini bisa asinkronus. Sebentar, saya coba. Minggu berikutnya itu. Sebentar, saya buka ini dulu. Oke, minggu depan itu ternyata saudara. Oke, sebentar, atau ini saya akan sekilas aja cepat. Kalau gitu. Lanjutan manajemen kas. Kalau tadi manajemen modal kerja secara umum, sekarang saya lanjutkan ke sini. Belum jadi asinkronus karena bahannya belum cukup.
Ya, meskipun ini sepertinya nanti ada sedikit bersinggungan dengan mata kuliah anggaran ya. Saya juga kebetulan saya mengajar mata kuliah anggaran ya. Ya nggak apa-apa, tapi ini lebih ke manajemen kas. Nah, ini saudara, mengapa perusahaan memilih kas? Ya, yang pertama, transaksi, sebentar, saya mau anu dulu ini, sebentar. Nah, jadi saldo kas dibutuhkan dalam operasi bisnis. Saudara bayangkan kalau tidak ada kas, ya, mau bayar gaji karyawan nggak punya uang, gitu. Mau beli bahan baku tunai nggak punya uang, mau bayar parkir aja nggak punya uang misalnya, ya. Ya. Pembayaran harus dilakukan dalam bentuk kas dan penerimaan disimpan di dalam rekening kas. Saldo kas dikaitkan dengan pembayaran dan penerimaan rutin disebut sebagai saldo transaksi atau transaction balance. Transaksi balance. Nah, ini karena lebih ke nanti kita penyusunan anggaran kas. Nah, kompensasi bagi bank karena telah memberikan pinjaman dan jasanya. Ya, sebuah bank menghasilkan uang dengan meminjam dana dan yang telah disimpan oleh nasabahnya. Untuk itu, bank biasanya meminta saldo minimal dalam rekening nasabah dan meminta debitur untuk membuka rekening di banknya. Kedua jenis simpanan tersebut disebut sebagai saldo kompensasi, compensating balance. Artinya begini saudara, kalau berhubungan dengan bank, ya saudara mau utang ke bank misalnya, pasti bank itu juga harus punya ikatan. Perusahaan itu harus punya rekening di bank, ya. Dan ada saldo minimal, ada bank-bank tertentu ketika akan memberikan pinjaman, maka saldo minimal itu harus ada di bank itu berapa. Ya. Nah, itu saudara. Kemudian yang kedua, alasan memiliki kas, ya untuk berjaga-jaga dan untuk spekulasi. Karena arus kas dan keluar sangat berfluktuasi, maka perusahaan memiliki persediaan pengaman yang disebut sebagai saldo pencegahan atau precautionary balance atau persediaan minimal, atau saya pernah mengatakan di minggu yang lalu adalah persediaan besi. Jadi persediaan yang harus ada minimal, ya. Apakah itu persediaan kas, apakah persediaan barang atau apa, ya, precautionary balance. Nah, keuntungan memiliki aset kas dan setara kas yang memadai. Dapat memperoleh potongan harga. Nah, bagaimana kok bisa dapat memperoleh potongan harga? Ya. Sebetulnya hal-hal semacam itu bisa saya lontarkan ke saudara untuk diskusi ya, tapi kalau semuanya seperti itu nanti saya terlalu banyak waktu. Yang ini tadi saja sebetulnya sudah saya sampaikan sejak tadi, tapi karena tadi ada yang masuk ke kelas kecil tadi sehingga waktunya agak lebih lama, tapi nggak apa-apa. Sehari mungkin sekali aja cukup, kecuali untuk kasus-kasus tertentu nanti bisa beberapa kali masuk ke breakout room. Ya, dapat memperoleh potongan harga misalnya saja. Oke, bisa membeli bahan baku jika membayar tunai dengan diskon. Ingat ketika saudara belajar akuntansi keuangan kalau nggak salah kan ada diskon period saudara ya. Ya, syarat pembelian misalnya N30 misalnya ya. Nah, itu ingat saudara itu? Ingat. Nah. Kemudian dapat membantu perusahaan mempertahankan peringkat kreditnya dengan menjaga rasio lancar dan rasio cepat. Tadi rasio lancar likuiditas, rasio cepat quick ratio. Langsung ke sana saudara ya. Jadi yang sudah diajarkan saudara langsung otomatis sambungkan ke sana. Dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang bisnis yang menguntungkan, kemudian untuk menjaga diri dari keadaan darurat seperti pemogokan, kebakaran, kampanye pemasaran para kompetitor, dan mengatasi penurunan musiman dan siklus. Artinya dengan memiliki kas dan setara kas itu sebetulnya banyak sekali manfaatnya seperti yang sudah disampaikan ini. Nah, faktor yang memengaruhi besarnya persediaan minimal kas, ada perimbangan antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Nah, ingat,
saya pernah beberapa kali mengatakan bahwa dalam manajemen keuangan, kas dan bukan laba adalah raja. Jadi artinya aliran kas itu lebih mendapat perhatian ya pada manajemen keuangan dibandingkan dengan laba. Laba itu nanti kesekian ya. Nah, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Ya, bagaimana penyimpangannya? Dan adanya hubungan baik dengan bank. Adanya hubungan baik dengan bank karena ketika ada kebutuhan uang tunai, ya, maka jika hubungan baiknya dengan bank itu ada, maka akan bisa segera teratasi masalah tersebut. Nah, dalam manajemen kas memang kita tidak akan terlepas dari penganggaran. Ya. Jadi anggaran atau budget kas karena dari sana kita akan bisa melihat berapa sebetulnya proyeksi kas masuk kita, berapa proyeksi kas keluar kita, apakah perusahaan perlu mengadakan tambahan modal. Nah, itu penting ya. Sehingga perlu ada anggaran kas dan kemudian ini manfaat penyusunan budget kas. Ya, ini yang pertama adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan. Karena yang sedang kita bicarakan ini kas, maka pastilah semua itu adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan. Nah, yang perlu sudah ketahui bahwa anggaran kas terdiri dari dua bagian. Ada estimasi kas yang berasal dari ya, hasil penjualan, penerimaan pembayaran, artinya estimasi penerimaan kas, ada estimasi pengeluaran kas, ya. Dan kemudian dari sana akan bisa diproyeksikan apakah ada surplus atau defisit, ya, surplus atau defisit. Nah, sehingga langkah untuk menyusun anggaran kas yang pertama adalah mengestimasi penerimaan dan pengeluaran, kemudian menyusun perkiraan kebutuhan dana atau kredit, ya. Tadi karena ada estimasi penerimaan pengeluaran, kita bisa memproyeksikan ada surplus atau defisit, kemudian dengan mempertimbangkan saldo awal, kewajiban-kewajiban yang akan datang, maka kita akan bisa menentukan apakah kita perlu melakukan transaksi finansial, ya, yaitu untuk menambah modal. Nah, jika itu sudah, maka barulah bisa disusun anggaran kas secara utuh. Mungkin ini kita bahas lagi minggu depan, saudara, kita lengkapi, tapi saudara mungkin bisa pelajari dulu. Ini saudara screenshot aja, ya, saudara screenshot dulu. Ini saudara screenshot dulu. Dari sini saudara saya minta menyusun, ini tahap 1 dulu. Ini sebentar, ini penerimaan, estimasi pengeluaran. Oke, berarti saudara dari dua slide ini, setelah ini saudara bisa asinkronus, saudara tetapkan estimasi penerimaan dan pengeluaran. Ya, estimasi penerimaan dan pengeluaran, kemudian saudara tetapkan ada surplus atau defisit. Ya, masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri, tapi tidak usah dikumpulkan. Ya, tidak usah dikumpulkan. Oke, ini tadi saya cuma mencari bahan untuk asinkronus saja. Sudah cukup ya saudara ya? Sudah screenshot, saudara susun yang pertama, informasi atau data yang diperlukan ini. Saya kira ini sudah cukup. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, apakah ada yang perlu didiskusikan? Masih ada waktu 15 menit, silakan asinkronus selama 15 menit. No one answer my question and
Dan saya kira sudah cukup ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sekian. Jangan lupa presensi. Oke, silakan saudara tetap di sini. Saya live untuk semuanya, tapi saudara saya kira tidak cukup, tidak memerlukan Zoom ini lagi karena saya harus segera beralih ke Zoom yang lainnya. Silakan saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Bukan maksud saya menyakiti saudara, tapi sekali lagi maksud saya adalah untuk memotivasi dan mendidik saudara menjadi lebih baik, menjadi manusia-manusia bermental kuat, ya, dan menjadi manusia pebelajar, belajar sepanjang hayat, ya, gitu, dimanapun, kapanpun. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. sama. Yuk, Terima kasih, Bu. yuk.